pernah muncul pemikiran untuk menjadikan Solo Raya itu menjadi provinsi baru. Saya agak kaget juga, kok bisa begitu saya bilang itu. Ini memang tidak bisa kalau masing-masing daerah memikirkan tidak terintegrasi nanti tidak efektif. Minat terhadap ekonomi digital ini sangat besar di Indonesia, terutama karena Indonesia ini struktur penduduknya saat ini adalah generasi Z. Dan sudah bergabung bersama kita secara virtual ini Mas Abe. Ada Pak Ganjar. Pak Ganjar. Kita sambut yang meriah Pak Ganjar Pranowo. Silakan Mas Ganjar untuk menyampaikan paparannya terkait dengan harapan Solo Raya untuk Indonesia Maju, Recover Together, Recover Stronger. Monggo Mas Gubernur. Mas Baik, terima kasih. Biar kita to the point, saya punya paparan, mudah-mudahan tidak terlalu lama, tapi ini dibuatinya tadi panjang sekali. Bapak Ibu yang sangat saya hormati, mohon maaf saya mengikuti tidak langsung di lokasi, ya Pak Wimbo, teman-teman para kepala daerah di Solo Raya. Saya punya paparan sedikit, next. Bapak Ibu, apapun yang terjadi, next. COVID-nya masih membayangi kita, sehingga kalau mau melakukan recovery ya tentu saja kita harus hati-hati pada soal ini. Lanjut, meskipun tentu saja cakupan vaksinasinya cukup bagus ya, dan sudah ada beberapa yang cukup tinggi, dan kalau kita lihat kemarin Pak Presiden cukup mengapresiasi karena di Jawa Tengah cukup tinggi. Lanjut, terus kemudian dari sisi ekonomi lanjut saja. Kita mulai tumbuh, lumayan naik begitu di kondisi-kondisi terakhir ini, lanjut, tapi belum bagus banget. PDRB-nya saya kira semua data sudah kelihatan di sini, ya Surakarta tinggi, terus kemudian Klaten, Sukoharjo, kira-kira urutannya seperti itu, lanjut, terus kemudian ini kinerjanya saya kira industri paling gede, kemudian ada perdagangan, pertanian, konstruksi. Ini sektor subsektor di lapangan usaha sekitar Solo Raya, lanjut saja. Terus kemudian, nah ini pertumbuhan ekonominya yang ada di sekitar Jawa Tengah, Surakarta masih cukup tinggi, terus kemudian ada di Sragen, kemudian Karanganyar, Boyolali, Wonogiri. Jadi ini peta-peta yang kita miliki, lanjut. Terus kemudian, nah, beberapa infrastruktur kita bangun mulai dari tol, spam, ya, renovasi stadion, renovasi pasar legi, pembangunan flyover. Ini sebenarnya dalam rangka mensupport kegiatan itu. Lanjut saja. Nah, ini bentuk-bentuknya saja, lanjut saja. Terus kemudian ini sumber air bersihnya kita siapkan agar lebih baik, lanjut saja. Ini akses air minum tadi yang coba kita perbaiki, lanjut. Terus kemudian jalur ler ganda, elektrifikasi jalur, pembangunan kereta, ini yang hari ini lagi dikerjakan juga, lanjut. Dan kemudian, nah ini, jadi beberapa industri yang ada di Solo Raya ternyata yang paling besar adalah industri pakaian jadi. Pukulannya kemarin agak berat, memang ketika kemudian kita mau maju, mungkin kita perlu diskusi lebih mendalam. Satu, cari kapalnya sulit. Dua, kita bicara mencari kontainer tidak mudah. Rasa-rasanya pola hubungan kita dengan banyak negara, kita bisa menggunakan kekuatan dari KBRI kita di luar negeri. Sehingga rasanya kita mesti agak disiplin komunikasi dengan mereka, mana dari produk-produk kita yang bisa layak jual ke sana. Tapi dari sisi angkutan pasti harganya naik luar biasa, apalagi kemarin yang di Amerika itu top, naiknya tinggi banget. Ini kayaknya yang PR mesti kita selesaikan. Karet, barang dari karet dan plastik itu yang kedua. Kemudian tekstil itu urutan ketiga. Furniture kita masih tinggi di situ ya. Terus kemudian industri makan minum. Ini yang gede-gede yang ada di sekitar Solo Raya. Lanjut. Terus kemudian next. Ini beberapa contoh komoditas di masing-masing kabupaten kota yang ada di Solo, mulai di Wonogiri, terus kemudian di Sragen, ada emping Garut, furniture, Wonogiri makan olahan, pertanian batik, orang lagi laku, lagi disenengi, tapi karena saking banyaknya yang seneng, saya ngingatin, hati-hati jangan nanam orang dulu, industri pengolahnya belum ada, nanti jangan sampai harga anjlok, dan beberapa kali kemarin harga anjlok memang mulai menjerit gitu.
Klaten punya lurik yang cukup bagus dan sekarang luriknya diinovasi. Waduh, bagus banget. Ini menarik menurut saya sebagai satu alternatif industri kreatif. Kalau Solo rasa-rasanya tidak hanya ini tapi juga pariwisatanya yang cukup tinggi ya. Lalu kemudian Sukoharjo ada batik, ada jamu Sukoharjo sebenarnya belum tertulis ini karena jamunya ini Sukoharjo sampai ada pasar jamu. Itu menurut saya ini yang mesti kita dorong agar bisa diceritakan keluar gitu ya. Dan banyak orang dari Perancis itu tertarik untuk jamu sebagai minuman harian yang dia akan kemas dengan berbagai cerita. Saya sudah ngobrol sama teman dari Perancis sana. Lanjut. Terus kemudian ini profil UMKM yang ada di Solo Raya ternyata bagus-bagus loh Bapak Ibu. Ada lampu, terus kemudian kaca Spanyol, ada tempat sampah macam-macam. Lanjut, ini contoh gambar-gambar saja. Lurik dan wooden batik. Ada punyanya Tati Handicraft, itu bathtubnya itu dari tembaga. Ini harganya 15 juta, ini yang bisa beli pasti Ketua OJK ini yang bisa beli. Lalu ada kain pantai, terus kemudian ada wall decor gitu ya. Ini yang bagus-bagus dan menurut saya sangat laku. Lanjut, ada jam tangan, ini tinggal kita supervisi. Waktu itu saya ngobrol sama teman-teman, mau nggak kalian kerjasama dengan perusahaan-perusahaan yang membuat jam digital, datang ke propose ke iPhone, datang ke Samsung begitu ya, ke Huawei gitu, bahwa itu bisa didesain menjadi dua kombinasi antara modern tapi nuansa kayunya bisa kita mensuplai. Lanjut. Terus kemudian ini beberapa dukungan-dukungan dari program yang ada di kita, termasuk dari APBD yang kita berikan kepada mereka melalui KUR ya KUR kita paling tinggi kemarin, dan ada BPUM dari bank-bank ini. Makasih nih Pak Bimbo, ada dari BRI, dari BNI yang sudah membantu beberapa kegiatan. Lanjut. Dan ada bantuan wirausaha untuk pemula, itu ada 133 wirausaha baru, lalu ada pendampingan 1090 UMKM kita. Wabil khusus ini yang mikro dan kecil, ya, yang mikro dan kecil. Sudah 46 kali pelatihan, ada yang online 39 kali pelatihan, dan ada 51 kegiatan untuk 6.184 orang. Ada Heterospo Startup, ada magang bersama Vokasi, ada UMKM layak bersama Jamkrindo, ada Gerakan Nasional 1000 Startup, dan seterusnya. Kita coba dorong-dorong, termasuk kita libatkan pengembangan UNS Innovation Hub. Ada juga pengembangan bisnis berbasis riset dari Fakultas Sekolah Vokasi dari Undip. Ini kita libatkan juga kawan-kawan dari perguruan tinggi, termasuk pendampingan komunitas Google Developer Group yang ada di Semarang. Maksud saya, gerakan-gerakan ini untuk melatih agar UMKM kita itu nggak minder, agar mereka belajar, agar tekniknya jauh Bapak Ibu. Lanjut. Terus kemudian ini beberapa fasilitas yang kita berikan agar mereka bisa jualan, bisa magang, ya secara nasional, secara internasional. Kemarin kita jualan melalui KBRI di Belgia dan KJRI kita di Osaka. Lalu sekarang kerjasama sedang kita jajaki dengan Sydney, dengan Mumbai di India dan Bulgaria. Yang Osaka kemarin kita jualan makanan minuman dan sudah repeat order, lumayan. Yang Belgia kemarin furniture, dan kita bisa dorong, memang agak mahal, tapi kita carikan sponsor untuk mereka bisa berjalan. Lanjut. Nah ini potensi sektor pertaniannya nggak kalah. Ini ada Sukoharjo tadi yang pon-ponnya bagus, Wonogiri ada beras organik bahkan sudah ekspor. Terus kemudian Klaten itu juga padinya hebat, ya Sragen ini jagoan-jagoan lah kalau ini punya banyak hal. Cuman ya yang sulit masih kedelai. Ternyata kedelai kita juga masih masalah. Maka kalaulah kemudian kita mesti menyelesaikan ini, rasa-rasanya kita mesti bisa menugaskan agar bisa melakukan recovery dengan cara-cara baru. Rasanya Solo Raya bisa kita tugaskan gitu ya, kerjasama dengan UNS, biar UNS menjadi tinkernya, memberikan solusi alternatifnya, dan kemudian bisa memberikan rekomendasi eksekusinya. Mungkin yang di Semarang bisa Undip, mungkin yang di Banyumas bisa Unsur. Ini yang negeri, belum lagi yang swasta yang bisa kita ajak, sehingga kolaborasi ini bisa kita sampaikan untuk menyelesaikan persoalan-persoalan itu. Lanjut aja, ini Boyolali, terus di perdagangan. Nah ini sentra IKN yang ada di Solo juga sudah ada. Lanjut,
revitalisasi pasar, ada di Karanganyar juga pasar di Karanganyar, lalu ada di Sragen, terus kemudian ada di Boyolali. Dengan satu harapan mereka akan bisa berjualan jauh lebih baik. Bapak Ibu teman-teman, saya mau berhenti di sini saja agar kemudian nanti bisa ada diskusi yang lebih menarik bagaimana kita tumbuh. Tapi sekali lagi saya ingatkan, kita bisa kok mengajak, apakah itu perguruan tinggi, apakah itu dunia usaha, apakah itu para filantrop, ya, baik dalam maupun luar negeri, agar kemudian kita bisa keluar dari kondisi ini dengan baik. Terima kasih, saya kembalikan pada pembawa acara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Ganjar, paparannya yang singkat namun padat dan memberi insight juga kepada kita banyak hal, ya, bahwa kita juga harus bekerja sama dengan banyak pihak, akademisi, pihak luar, dan pihak-pihak yang mempunyai potensi untuk membantu kita semua keluar dari krisis akibat pandemi. Untuk diskusi biar kita lebih semarak, lebih cair, kita langsung ke Solo Raya. Ya. Bagaimana kawan-kawan, bapak-bapak kita pengelola di kepala wilayah di Solo Raya ini mengelola daerahnya supaya recover together, recover stronger. Bagaimana recovery-nya? Mungkin kita bisa mulai dari Solo dulu. Ya. Ya. Kita mungkin mulai dari atau Mas mulai Wali. Oh, ya. Mas Wali dulu atau? Ya, mungkin Mas Wali dulu, Mas Gibran mungkin bisa menyampaikan apa yang dilakukan oleh Kota Solo agar recover lebih cepat lagi, karena semua daerah pasti mengalami dampak akibat pandemi yang sampai sekarang ini masih terjadi. Tepuk tangan kita untuk Pak Wali Kota. Silakan Mas Wali. Ya, selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu para narasumber yang saya hormati, mungkin langsung saja untuk proses recovery di tahun 2022 ini. Ya, ini kita masih menghadapi serangan Omikron, tapi sudah akan mencapai puncak dalam waktu mungkin 2 atau 3 minggu lagi. Bapak Ibu sekalian, kalau sekarang Kota Solo ini dalam proses recovery, ini kita masih menerapkan gas dan rem, tapi untuk tahun ini remnya tidak terlalu dalam. Kita tidak ingin lagi menutup mal, tidak ingin lagi menutup pasar tradisional. PTM akan jalan terus, ya meskipun dengan banyaknya resiko-resiko ya, tapi akan jalan terus. Jadi mungkin kita kemarin sudah banyak ngobrol ya Pak, masalah investasi yang akan datang di Kota Solo. Kemarin mungkin Bapak Ibu juga sudah dengar, kita sudah deal juga untuk melakukan revitalisasi untuk kebun binatang Juruk. Ini sudah 40 tahun Juruk ini tidak pernah disentuh sama sekali. Lalu kemarin saya juga baru dapat investor juga untuk Lokananta, karena banyak sekali seniman-seniman yang mengeluh THR tutup. Jadi ini nanti akan saya arahkan ke Lokananta. Jadi banyak sekali proyek-proyek yang akan dikerjakan di Solo, proyek-proyek nasional. Mungkin Bapak Ibu juga di awal tahun kemarin kita sudah groundbreaking, misalnya Palang Joglo, Balai Kambang segera kita perbaiki, lalu koridor Gatot Subroto segera kita perbaiki juga. Jadi nanti ini Pak Wimbo, sebelum jalan tol Solo Jogja jadi, destinasi wisata di Kota Solo sudah jadi semua. Jadi kita tidak ingin orang-orang kalau ke Solo hanya kulineran saja, lalu tidak menginap di Solo atau tidak membeli souvenir di Solo. Ini sangat-sangat salah sekali. Jadi kita ingin, kalau sekarang saya lihat length of stay-nya di Solo itu 1,3, kita ingin mengejar sampai 2 atau 3 seperti di Jogja. Jadi kita ingin hotel-hotel terisi semua, okupansi hotel naik. Lalu di tahun ini kita juga lagi mengejar semua event-event internasional. Kemarin Bapak Ibu juga mungkin sudah dengar, kita sudah secara ofisial menjadi tuan rumah ASEAN Para Games. Ini nanti akan sangat nendang sekali, ini nanti ASEAN Para Games ini nanti akan terselenggara di bulan Juli. Lalu selain itu juga ada event besar lagi, yaitu Muktamar Muhammadiyah di akhir tahun juga. Ini nanti akan sangat nendang sekali, soalnya biasanya kalau Muktamar itu mendatangkan 2
sampai 3 juta orang ke Solo. Ini juga sangat nendang sekali. Lalu untuk pariwisata, selain wisata budaya, kita juga akan mengembangkan lagi misalnya wisata olahraga, wellness tourism. Kita juga akan mengembangkan wisata religi, karena sebentar lagi di bulan Agustus masjid pemberian dari pemerintah Abu Dhabi akan jadi Masjid Sheikh Said. Ini nanti akan menjadi salah satu destinasi wisata religi di kota Solo. Mungkin kita bisa untuk menampilkan video. Boleh, silakan. Waktunya enggak ya? Nah, okay. Ya, teman-teman mungkin ini video. saya mau menampilkan video sport tourism dan wellness, karena yang namanya sport tourism, event-event sport ini nendang sekali karena putaran duitnya gede sekali. Ini juga sesuai janji kampanye saya kemarin. Banyak Bapak Ibu yang pengen Persis Solo masuk Liga 1, ini sudah Liga 1 ya Bapak Ibu. Kesehatan dan kebugaran. Tepuk tangan Persis Solo. Dengan kekayaan jamu herbal, heritage spa perawatan tradisional Jawa, kuliner tradisional menyehatkan, hingga makanan kekinian favorit milenial, siap melengkapi destinasi wellness, sport, and health tourism. Banyaknya ruang terbuka hijau dan ruang publik yang tertata membuat Solo Walking Tour, program wisata dengan berjalan kaki menyusuri kawasan Jenderal Sudirman yang merupakan jantung kota Solo, begitu diminati bagi warga atau pendatang. Solo telah didapuk jadi salah satu kota percontohan wellness city and wellness tourism di Indonesia. Untuk terwujudnya wisata wellness dengan dukungan dari Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Kota Solo bersama dengan Indonesia Wellness Institute meluncurkan brand pariwisata Kota Solo, Solo Wellness City, City of Jawa Wellness, di mana Solo akan menjadi pilot project dari Indonesia Wellness City. Kesuksesan Solo menjadi tuan rumah Piala Menpora, Liga 1, Liga 2, DBL, Taekwondo Championship, hingga jadi base camp klub basket West Bandit Kombipar Solo. Ditambah dengan ragam fasilitas olahraga yang berstandar internasional, baik dari Stadion Manahan hingga lapangan Kota yang dipersiapkan sebagai tempat latihan tim 2023. Ditunjang dengan fasilitas cabang olahraga lain seperti skateboard hingga BMX sport, membuat Solo kian lengkap menjadi destinasi sport tourism. Hal ini pun makin didukung dengan prestasi Persis Solo yang menjadi juara Liga 2 2021 dan dipastikan promosi ke Liga 1, sehingga menambah euforia pendukung Laskar Sambar Nyawa. Manajemen Persis selalu kewalahan meladeni permintaan jersey hingga merchandise tim 1923 ini, sehingga manajemen akan menjadikan Stadion Sriwedari sebagai museum Persis Solo yang menampilkan rekam jejak dan sejarah lengkap Persis Solo dari kelahiran, masa kejayaan hingga prestasi terbaru. Dipastikan piala juara Liga 2 turut dihadirkan di museum ini. Tak hanya itu, Solo juga siap menjadi tuan rumah IBL, G20 Indonesia Wellness Tourism, dan ASEAN Para Games 2022. Solo yang kaya akan nilai-nilai histori, kini berwajah lebih segar dengan potret kota budaya yang modern dan siap menjadi destinasi wisata kesehatan, kebugaran, dan olahraga yang aman dan nyaman bagi siapapun yang tinggal dan yang datang. Gibran TV. Ya Bapak Ibu, jadi itu tadi salah
salah satu fokus kita di tahun ini dan tahun depan yaitu sport and wellness tourism. Pokoknya kita tidak ingin venue-venue olahraga kita yang sudah ada di Kota Solo yang sudah standarnya internasional ini jangan sampai kosong atau mangkrak tidak terpakai. Jadi event-event olahraga, event-event musik itu harus semuanya terselenggara di venue-venue yang sudah tersedia. Jadi tempat-tempat yang kita revitalisasi ini juga sering sekali saya tegaskan ke kepala-kepala dinas, ke para kontraktor, ini semua harus selesai sebelum 2024. Saya tegaskan ke semuanya, waktu saya di Solo itu tidak panjang. Itu sering saya ulangi di tiap-tiap rapat. Waktu saya di Solo tidak panjang, 2024, sebelum 2024 harus selesai semua, dan ya 2024 bisa dinikmati oleh warga Kota Solo. Ini bukannya saya mau ke Jakarta atau apa ya, tapi Hampir saya mau tanya begitu, Mas. enggak, pokoknya 2024 harus, sebelum 2024 harus selesai semua. Karena masa-masa pandemi seperti ini memang agak susah ini apa, mengatur cash flow dan keuangan kita. Jadi 2021 kemarin kita hampir tidak ngapa-ngapain karena fokus kita di kesehatan. Nah, ini 2022, 2023 ini harus kita genjot semua, jadi jangan sampai berhenti seperti 2021 nanti. Jadi insya Allah 2023 akhir atau 2024 awal, semua yang saya sebutkan tadi sudah bisa dinikmati, dan saya yakin bukan cuma Solo ya, Solo Raya ini nanti nggak akan kalah kok sama Jogja atau kota-kota besar lainnya. Saya yakin yang namanya hotel-hotel, length of stay-nya akan naik, investasi-investasi pabrik atau apapun itu pasti akan masuk semua ke sekitar Solo, Solo Raya. Jadi saya yakin 2024 nanti kita bisa menikmati semua. Gitu nggih Bapak Ibu, matur nuwun, matur nuwun. Iya. Luar biasa Mas Wali. Tepuk tangan sekali lagi dong. Ini kerja ngebut, kerja cerdas. Iya. Kerja tuntas gitu ya Mas Warmin ya. Iya. Mungkin kalau berkenan Mas Gibran, saya sebelum berlanjut ke narasumber berikutnya, ini karena banyak orang yang bertanya, penasaran nanti setelah Jogja Solo kurang dari 30 menit akan ditempuhnya, mungkin 25 menit, mungkin harapan Mas Gibran perkembangan Solo nanti akan seperti apa? Yang jelas itu tadi, dengan adanya tol Jogja Solo ya, ini juga menjadi sebuah ancaman kalau Solo nggak siap, kalau Solo tidak menyiapkan destinasi-destinasinya. Kita nggak pengen Solo cuma dilewati saja atau warga Solo malah ke Jogja. Ini kita tidak pengen seperti itu. Makanya tadi destinasi-destinasi, proyek-proyek nasional yang saya sebutkan tadi harus selesai di sebelum 2024. Jadi harapannya kita bisa bersaing dengan Jogja, pertumbuhan ekonominya juga tidak kalah dengan Jogja, event-event juga kita selalu bersinergi dengan Jogja karena kemarin kita sudah MOU juga dengan Jogja, jadi ya insya Allah lah kita nggak akan kalah dengan Jogja. Dan oh ya mungkin tadi saya belum menyebutkan masalah UMKM ya, tadi sudah disebutkan oleh OVO dan BNI juga. Tadi pertumbuhannya seperti apa. Kalau Solo sendiri untuk proses digitalisasinya sudah on track karena kemarin kita juga baru saja menerima rekor muri untuk transaksi digital terbanyak di pasar tradisional. Ini akan kita genjot lagi. Tadi Pak Arief sudah menyebutkan masalah transaksi digital di Wedangan dan lain-lain. Nanti akan kami genjot lagi Pak di tahun ini dan tahun depan. Jadi kita benar-benar apa ya, semua transaksi di Solo ini benar-benar bisa cashless dan termonitor. Dan untuk sekali lagi untuk UMKM tadi saya lupa menyebutkan juga masalah ini apa, pasar mebel Gilingan. Ini mungkin kemarin ditulis di Solo Post juga. Kemarin banyak penolakan, tidak ada penolakan. Semuanya sudah clear. Ini akan kita bangun juga nanti pasar mebel Gilingan akan kita bangun seperti IKEA. Jadi nggak ada yang namanya penolakan, yang namanya pro kontra pasti ada, tapi kan masih berproses. Ini semuanya sekarang semua pedagang sudah sign agreement-nya, sudah setuju, dan nanti pasar Gilingan akan kita bangun, akan kita jadikan pusat untuk permebelan seperti Jepara. Jadi
saya yakin UMKM di Solo ini juga akan semakin berkembang karena semuanya sudah masuk Solo, Shopee, Tokopedia, Gojek, Bukalapak, semuanya sudah membuka kantornya di Solo dan semuanya sudah masuk ke ekosistem digital. Saya kira itu Pak Warmin, Pak Arief. Ya, terima kasih, baik. Mas Wali. Terima kasih Mas Gibran. Berikutnya ini Pak Bupati Karanganyar, Pak Yuliatmono. Pak Yuli ini selain Bupati, beliau juga mubalik ya. Pak, tausiahnya jangan lama-lama Pak ya. Silakan Pak Yuliatmono. Tepuk tangan untuk Pak Yuliatmono. Iya. Ya. Monggo, silakan Pak Yuli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semuanya. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan yang terhormat Bapak Wimbo, Bapak Gubernur Provinsi Jawa Tengah, Bapak Wali Kota Surakarta, Pak Wakil Bupati Klaten, Pak Wakil Bupati Wonogiri yang mewakili Pak Bupati Sragen dan Boyolali. Matur nuwun, saya sederhana saja. Yang pertama, mendukung 1000% agar Solo ini ada event-event internasional. Ada event nasional, kalau perlu diambil Solo semuanya saja. Sebentar lagi ada ASEAN Para Games dan mungkin event-event lain. Karena Solo Raya ini, kalau Solo tidak ada event-event internasional, kami ini tidak bisa berbuat banyak. Kami hanya menyangga Pak Wali Kota. Saya nyuwun direbutlah event-event internasional, nasional harus ada di Solo terus. Nah, baru sinergi seperti yang sampaikan Pak Setio, kita akan ikut membantu menyangga jadi pasar bersama dan mari kita terus berkolaborasi yang baik agar Solo Raya ini tugas kita sama-sama mengurangi angka kemiskinan, makin sejahtera. Cuma ya lagi-lagi situasinya ini jangan terus bicara COVID. Saya bosen bicara COVID. Minta maaf ya, saya ini mungkin sudah 2 tahun ini lebih. Kita ini harus membangun satu cara berpikir yang sama, sekalipun kesehatan menjadi penting. Tapi mari kita memulai membangkitkan semangat supaya masyarakat punya optimisme, punya kegairahan agar esok hari itu masa depan kita semuanya. Ini lagi-lagi malah PPKM-nya level 3. Ini apa-apaan lagi nih? Secara administratif ya boleh-boleh saja lah. Tetapi praktek yang mesti harus terus ditumbuhkan adalah ini, cara mensiasati keadaan ini agar semuanya menata diri supaya ekonominya menjadi mulai membaik. Kita bangga betul pada warga masyarakat. Bangsa kita ini bangsa pejuang betul. Bangsa yang etos kerjanya tinggi. Basa Jawa ini kepepet apa wae iso dilakoni dan eksis. Ini hebatnya seperti itu. Apa yang dilakukan pemerintah sebetulnya selama ini? Hanya membangun semangat sambil terus membantu supaya yang susah-susah itu mendapatkan porsi yang baik. Tapi yang lain itu kan tumbuh terus berkembang tanpa siapapun dia tetap eksis untuk bangkit itu. Nah, ini hebatnya modal sosial masyarakat kita. Oleh karena saya support Mas Wali Kota Solo, mudah-mudahan event-event internasional ada di Solo dan mari dibangkitkan lagi Solo ini. Kalau perlu saya pengen supaya Pak Wali Kota itu punya statement yang ekstrim itu untuk Indonesia. Artinya Solo lost doll supaya bangkit ekonominya. Itu saya kira keren itu ya.
semuanya baru, semuanya akan menggeliat semuanya dengan baik dan saya akan support semuanya. Totalitas saya akan bantu supaya Solo menjadi motor penggerak losdol kebangkitan ekonomi. Kan itu ya. Itu kan recovery together, recovery stronger. Itu dari Solo. Nah, saya berharap itu Pak Gibran ya, siap ya. Nah, harus begitu. Dan event-event itu nanti akan mendorong pertumbuhan yang sangat bagus dan saya akan support semuanya. Event-event yang luar biasa dan Solo Raya ini memang hebat dan sudah memiliki semuanya. Kekompakannya sudah top, tinggal kita nunggu komando yang ada di pusat kota Solo. Nah, jika Pak Wali Kota Solo sudah losdol, kita akan bergerak semuanya dengan baik. Saya kira itu namanya recovery together, recovery stronger ya, seperti itu Mas Barmin ya. Matur nuwun, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Yuli ini luar biasa. Kemarin baru viral nih Pak Yuli. Pidato di kondangan. Ini cara saya bilang nih sosialisasi dan edukasi coron desa ya seperti dilakukan Pak Yuli. Ini luar biasa. Gaspol ya Pak? Losdol. Kalau semboyannya Pak Mas Gibran itu Sak Jose Mas. Sak Jose ya. Kota Surakarta seperti yang disampaikan Pak Wali Kota, kita harapkan tentunya menjadi pusat pemasaran padi Rojo Lele, menjadi padi produk unggulan Kabupaten Klaten dengan nama Srinar Srino Sriten. Ujung tombaknya perekonomian kabupaten kota tetap yang namanya kekuatan UMKM itu yang harus kita kelola dengan baik.